Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zahila dengan NIM 14120000072. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan evaluasi tengah semester kelas A Ekonomi Teknik, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan dosen pengampu Ibu Siti Muhimmatul Ghairah, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapakah uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Jawaban soal nomor 1, kita gambar dulu cash flow-nya. P atau present, yaitu 7.500.000. Kenapa? Kok panahnya ke atas? Karena di soal kita meminjamkan kepada bank. Jadi kita ada pemasukan sebesar 7.500.000. Dengan bunga 8% dan bayarnya itu selama 3 tahun. F-nya itu ditanya. Diketahui P 7.500.000, I 8%, N 3 tahun. Ditanya F atau future. Jawab F, kita masukkan rumusnya P di dalam kurung 1 plus I pangkat N. F, kita masukkan P-nya 7.500.000, 1 plus I-nya kita masukkan 0,08 pangkat 3. Terus 7.500.000 ditaruh ke bawah, 1 plus 0,08 hasilnya 1,08 pangkat 3. Hasil dari 0,8 pangkat 3 yaitu 1,259, langsung dikali 7.500. Hasilnya 9.442.500 rupiah. Jadi, uang yang harus dibayarkan ke bank itu ke tahun ketiga sebesar 9.442.500 rupiah. Soal nomor 2, yaitu sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah yang ditanya A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, C, tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawabannya, poin ke A, kita gambar dulu cash flow-nya. P-nya 1 juta karena kita meminjam. Terus selama 1 tahun atau 12 bulan. A, diketahui jumlah pinjaman 1 juta. Waktu peminjaman 12 bulan. Yang ditanya cicilan pokok. Kita masukkan rumusnya. Jumlah pinjaman dibagi waktu pinjam, yaitu jumlah pinjaman 1 juta kita masukkan, waktu pinjamnya 12 bulan. Hasilnya 83.333 rupiah. Jadi, cicilan pokok setiap bulannya adalah 83.333 rupiah selama 12 bulan per tahun. Yaitu poin B, diketahui A 83.333 rupiah, I-nya 0,05%, P-nya 1 juta, dan N-nya 12 bulan. Ditanya I, kita masukkan rumusnya. A sama dengan P, A per P, I, 12. Kita masukkan A-nya 83.333 rupiah, P-nya 1 juta, terus A per P, I, 12, dibagi hasilnya 0,083. Jadi, I-nya 0,5% per bulan. Selanjutnya, poin ke C, diketahui I 0,5%,
N 12 bulan. Yang ditanya tingkat suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Kita hitung tingkat suku bunga nominal. Kita masukkan rumusnya. R sama dengan I kali N. I-nya kita masukkan 0,5% dan dikali 12, N-nya hasilnya 6%. Terus kita hitung tingkat suku bunga efektif. Kita masukkan rumusnya yaitu I1 plus R per N pangkat N min 1. Kita masukkan 1 plus R-nya 6%, N-nya 12, pangkat 12 min 1. Kita hitung 6% dibagi 12 jadi 0,005 pangkat 12 min 1. Hasilnya 1,005 pangkat 12 min 1. Jadi kita hitung 1,005 pangkat 12 hasilnya yaitu 1,06168 min 1. Dikurangi 1 hasilnya 0,06168 dan dibulatkan jadi I-nya itu 6,168%. Soal nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai yang ditanya A, metode nilai sekarang atau present worth, yang B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Yang pertama, biaya awal mesin A 45 juta, mesin B 29 juta, biaya tahunan mesin A 8 juta, mesin B 9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun, mesin A 0, mesin B 2 tahun. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A 2,5, mesin B 0. Nilai sisanya 5 juta untuk mesin A, untuk mesin B 3 juta. Umur mesin A 12, mesin B 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3. Pertama, kita gambar dulu cash flow-nya. Cash flow mesin A, itu P-nya itu present 45 juta. Kenapa ke bawah? Karena kita membeli suatu mesin, perbandingan. Jadi, uang kita itu keluar karena kita membeli. Dan umur mesinnya itu 12 tahun. 12 dengan turun mesinnya itu 3 tahun. Nah, turun mesin setiap 3 tahunnya itu nilainya 2,5 juta. 2,5 juta tahun ke-6, tahun ke-9 2,5 juta, tahun ke-12 juga 2,5 juta. Dengan bunga 15%. Dan future 5 juta. Oke, saya akan menjelaskan yang present worth mesin A. Biaya awalnya min 45 juta. Kenapa min? Karena panahnya ke bawah. Jadi min, yaitu pengeluaran. Pengeluaran tahunan, min 8 juta dari annual, 8 juta per tahun. Diketahui P ditanya A, 15%, 12. Kita masukkan min 8 juta. P per A 15%, 12 ada di tabel suku bunga. Hasilnya itu 5,420619. Langsung dikali min 8 juta, hasilnya min 43.364.952 rupiah. Terus penurunan mesin tahun ketiga, yaitu tahun ketiga 2,5 juta karena ke bawah berarti min 2.500.000. Diketahui P ditanya F 15%, 3. Kita turunkan langsung min 2.500.000. Ini dari hasil tabel bunga, hasilnya 0,657516. Hasilnya min 1.643.790 rupiah. Terus
Penurunan mesin tahun ke-6, min 2.500.000. Diketahui P, ditanya F, 15%, 6. Langsung diturunkan min 2.500.000. Ini dari hasil tabel bunga, yaitu 0,432328. Langsung dikali min 2.500.000, hasilnya min 1.080.820 rupiah. Terus penurunan mesin tahun ke-9, min 2.500.000. Diketahui P, ditanya F, 15%, 9. Kita masukkan di tabel bunga, yaitu 0,284.262, langsung dikali min 2.500.000, hasilnya min 710.655 rupiah. Terus penurunan mesin tahun ke-12, min 2.500.000, diketahui P, ditanya F, 15%, 12. Ini dari hasil tabel bunga, hasilnya 0,186907. Langsung dikalikan min 2.500.000, hasilnya min 467.268 rupiah. Dan nilai sisanya 5 juta. Diketahui P, ditanya F, 15%, 12. 5 juta. Ini dari hasil tabel bunga dari P per F, 15%, 12, yaitu 0,186907. Langsung dikalikan 5 juta. Hasilnya itu 934.535 rupiah. Dan present worth mesin A yaitu min 91.332.950 rupiah. Yang B, poin B, yang annual worth mesin A, biaya awalnya itu min 45 juta, A per P 15%, 12. Langsung A per P itu 15%, 12 itu dari hasil tabel bunga, hasilnya itu 0,184481. Langsung dikalikan min 45 juta dan hasilnya min 8.301.645 rupiah. Dan biaya tahunannya itu 8 juta. Di tabel mesin A penurunan mesin 2 tahun itu tidak ada, jadi kita kosongi. Penurunan mesin 3 tahun itu min 2.500.000, A per F 15%, 3. Langsung diturunin. Ini dari hasil tabel bunga 0,287977, langsung dikalikan 2.500.000, hasilnya min 719.942 rupiah. Terus nilai sisa langsung 5 juta. Diketahui A, ditanya F, 15%, 12. Langsung dikali. Ini dari hasil tabel bunga 0,034481, langsung dikalikan 5 juta. Hasilnya 172.405 rupiah. Jadi annual worth-nya itu min 16.849.182 rupiah. Untuk mesin B-nya sendiri, kita gambarkan dulu cash flow mesin B. P-nya itu 29 juta, tetap min karena membeli mesin, jadi uangnya dikeluarkan, jadi panahnya ke bawah. Dengan umur mesin itu 6 tahun, 1, 2, 4, 6, dan turun mesin setiap 2 tahun. Jadi 1, 2, 4, 6. Per tahunnya itu turunnya 2 juta. Terus bunganya 5%, future-nya 3 juta, dan annual-nya 9 juta per tahun. Mari kita terus metode present worth mesin B.
biaya awalnya min 29 juta karena tanahnya ke bawah jadi min. Pengeluaran tahunan min 9 juta karena pengeluaran jadi min. Diketahui P ditanya A 15%, 6. Langsung ini hasil tabel bunga dari P per A 15%, 6, yaitu 3,784483. Langsung dikalikan min 9 juta. Dan hasilnya min 34.060.347 rupiah. Terus penurunan mesin tahun kedua, min 2 juta, diketahui P ditanya F, 15%, 2, min 2 juta, min 2 juta ini dari hasil tabel bunga yaitu 0,756144, langsung dikalikan min 2 juta, hasilnya min 1.512.288 rupiah. Dan penurunan mesin tahun keempat, min 2 juta, diketahui P, ditanya F, 15%, 4, ini hasil tabel bunga, yaitu 0,571753, langsung dikalikan 2 juta, min 2 juta, yaitu hasilnya min 1.143.506 rupiah. Penurunan mesin tahun ke-6 yaitu langsung min 2 juta, diketahui P ditanya F, 15%, 6, hasilnya hasil P per F 15%, 6 itu 0,432328, langsung dikalikan min 2 juta, hasilnya min 864.656 rupiah. Dan nilai sisa mesin B 3 juta, diketahui P ditanya F, 15%, 6, langsung dikalikan 3 juta dikali 0,432328, hasilnya 1.296.984 rupiah. Dan future watt mesin B yaitu min 65.283.813 rupiah. Dan annual watt mesin B-nya, yang pertama biaya awal tahun min 29 juta, A per P 15%, 6, langsung ini dari tabel bunga, yaitu 0,264237, langsung dikalikan min 29 juta. Hasilnya min 7.662.873 rupiah. Biaya tahunannya 9 juta. Penurunan mesin per 2 tahun, min 2 juta, diketahui A, ditanya F, 15%, 2. Ini dari hasil tabel bunga, 0,465116, langsung dikalikan min 2 juta. Hasilnya min 930.232 rupiah. Penurunan mesin per 3 tahun, di tabel kosong, jadi kita kosongin. Nilai sisanya 3 juta, diketahui A, ditanya F, 15%, 6, langsung dikalikan 3 juta, dikalikan 0,114237, hasilnya 342.711 rupiah. Dan annual mesin B-nya itu 749.606 rupiah. Sekarang soal nomor 4, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal atau initial investasi sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun. Dan ini tabelnya. Di tahun pertama,
250 juta cash flow-nya, dan kumulatif cash flow-nya 250 juta. Tahun kedua 200 juta cash flow-nya, ditambah kumulatif cash flow, jadi 450 juta. Di tahun ketiga, cash flow-nya 150 juta, ditambah kumulatif cash flow, jadi 600 juta. Di tahun keempat, 100 juta, ditambah dengan kumulatif cash flow sebesar 600 juta, hasilnya 700 juta ribu rupiah. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama dengan rumus PBP sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Ini penjelasannya. Keterangan, N-nya itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. A, jumlah investasi awal. B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C, jumlah kumulatif arus kas tahun ke N plus 1. Ini cash flow-nya kita gambarkan P 500 juta karena kita menginvestasikan, jadi uang kita itu keluar, jadi panahnya ke bawah. Dan tiap tahunnya kita mendapatkan keuntungan, tahun pertama 250 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, dan tahun keempat 100 juta. Dan ini tabel kumulatif cash flow-nya. Tahun pertama 250 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, dan tahun keempat 700 juta. Jawaban nomor 4, diketahui N, yaitu 2 pada tahun kedua, A 500 juta, B 450 juta, dan C 600 juta pada tahun ketiga. Kita langsung masukkan rumusnya. N-nya 2, A-nya 500 juta, B-nya 450 juta, C-nya 600 juta min 450 juta dari nilai B. Dikalikan 1 tahun. Hasil dari 500 juta dikurangi 450, hasilnya 50 juta. Dan 600 juta dikurangi 450 juta, hasilnya 150 juta. Langsung dikali 1 tahun. Kita coret nolnya, hasilnya 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun, yaitu 1/3 tahun. Dan 2 tahun dalam kurung 1/3 kali 12 bulan, yaitu 2 tahun 4 bulan. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.